Hai semua, kali ini aku akan share ke kalian cara menghias tumpeng untuk pemula karena aku pun baru belajar ya. Jadi bisanya cuman yang sederhana aja dan hasilnya seperti ini. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahan menghias tumpengnya, di sini aku ada timun, terus ada juga cabai merah, atasnya udah aku pakai masak, ada lobak, wortel dan juga buncis. Nah, ini aku pakai yang simpel-simpel aja karena aku baru pemula. Sebenarnya banyak banget sayuran yang bisa dipakai untuk membuat hiasan ya. Lalu juga di sini aku siapkan air untuk merendam sayuran yang sudah dihias. Lalu aku pakai pisau garnis, ini aku belinya di online. Aku cuman bisa pakai dua pisau ini ya karena aku masih belajar. Nah, ini ujungnya runcing dan yang satunya lagi kayak pisau biasa aja. Pertama aku akan menghias timun dulu. Ini timunnya bagi dua, yang satu lebih pendek, yang satunya lagi lebih panjang seperti ini. Nah, ini aku akan bikin bunga timun yang agak panjang, dibagi menjadi 8 bagian. Jangan sampai putus ya. Sekarang aku keluarkan bagian tengahnya, ini disisir menggunakan pisaunya sampai dalam seperti ini. Lalu kita buang. Untuk bagian ujungnya kita buat runcing seperti ini ya. Nah, dipotong segitiga kayak gini. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Lalu kita potong pinggirannya seperti ini, jangan sampai putus ke bawah ya. Ini jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal. Nah, seperti ini. Jangan sampai putus ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini akan aku masukkan ke dalam rendaman air. Nah, untuk timun yang pendek ini juga sama bentuknya kayak timun yang panjang tadi ya. Ini dibagi 8 terus isinya dikeluarkan. Nah, untuk membuat hiasan tumpeng sebaiknya kita bikin hiasannya itu berbeda ukuran dan berbeda bentuk juga ya. Misalnya ada yang pendek terus ada yang panjang, ada yang besar terus juga ada yang kecil, biar nanti tidak monoton dan saat komposisi di dalam tumpeng itu bagus, ada gradasinya. Ini kita potong juga bagian pinggirannya, jangan sampai putus ya. Nah, kalau misalnya udah selesai kayak gini, ini jangan lupa direndam ya, biar nanti timunnya itu mekar. Sekarang untuk wortel, di sini aku akan tipiskan dulu bagian bawahnya biar agak runcing, biar agak kuncup. Lalu aku pakai pisau garnis yang ujungnya tajam seperti ini. Nah, ini ditekan ke dalam ya, ditekan ke dalam seperti ini. Pelan-pelan aja. Nah, kalau misalnya nekannya sampai dalam, dia akan terpisah seperti ini, cantik banget. Nah, sekarang aku akan bikin yang ukurannya agak besar. Ini caranya sama, pisaunya ditekan ke dalam ya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Terus aku bikin bagian tengah bunganya. Nah, ini bentuknya bulat, aku pakai pembulat untuk buah ya. Lalu bagian atasnya itu dibentuk kotak-kotak kayak gini. Kalian juga pasti bisa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk bekas bulatan tadi kalian juga bisa bikin bunga, tinggal kalian runcing-runcingin lagi aja dibentuk segitiga seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan untuk hiasan bagian tengah bunga timun ya. Kalau udah tinggal kita potong dan bawahnya agak dikikis seperti ini ya, biar agak runcing. Nah, sekarang untuk lobak juga sama, bagian bawahnya akan aku kikis, kita tipiskan biar agak runcing. Untuk lobak ini lebih gampang ya, karena lobak itu lebih empuk, jadi lebih gampang dibentuk juga. Nah, ini sama pakai pisau yang runcing, kita bikin bunga lobak seperti ini. Seperti biasa, ini ditekannya itu ke dalam ya.
Nanti kalau misalnya udah semua, dia akan lepas sendiri. Nah, kayak gini. Cantik banget ya. Sekarang untuk cabai, ini aku akan bagi menjadi 5 kelopak. Tinggal digunting aja seperti ini. Lalu bagian ujungnya tinggal kita buat runcing ya. Nah, ini kalian abaikan tangan aku yang kuning-kuning karena ini tadi udah bikin bumbu nasi kuning ya. Jangan lupa nanti kalau misalnya udah dibentuk harus direndam ya, biar nanti cabenya ini mekar. Nah, untuk hiasannya udah selesai semua aku bikin. Kita rendam di air sampai nanti sayuran-sayuran ini jadi lebih mekar ya. Sekarang kita kerjakan untuk bagian yang lainnya. Nah, ini untuk nampannya aku pakai ukuran 50 cm. Ini bahannya plastik dan bawahnya kokoh ya. Lalu siapkan daun pisang membentuk alas seperti ini. Siapkan juga daun pisang lebarnya ini sekitar 11 sampai 12 cm. Ini akan aku bentuk segitiga. Caranya tinggal kita lipat bagi dua seperti ini, lalu kita lipat segitiga tapi setengahnya aja ya, dan dilipat lagi seperti ini, lipat setengahnya, lalu kita lipat lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita hektar aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, setelah semua kita kerjakan, sekarang aku akan tempel di nampannya. Nah, ini kita tempel menggunakan solasi atau solatip ya. Nah, ini kita tempel di bawah sisi kanan dan sisi kirinya biar kokoh. Lalu kita timpa lagi dengan yang satunya. Kita kasih solasi. Lakukan semuanya sampai semuanya itu mengelilingi nampan ya. Setelah daun segitiganya mengelilingi nampan, sekarang kita alasi dengan daun pisang lagi. Lalu kita kasih selotip ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita kasih daun selada mengelilingi nampannya. Nah, untuk nasi kuning videonya udah kemarin aku upload. Nah, ini untuk cara membentuknya itu ditekan-tekan ya, apalagi ujungnya ini harus benar-benar padat. Dialasi dulu dengan daun pisang. Ini aku bantu tekan-tekan menggunakan tangan ya. Nah, untuk ukuran loyangnya ini ukurannya 24 cm ya, diameter bawahnya. Terus juga bagian pinggirannya itu kita kasih daun pisang ya, biar nanti nasi kuningnya itu gampang lepas dari loyang. Nah, ini udah selesai ya untuk nasi kuningnya. Jangan lupa kita padat-padatin lagi. Sekarang kita simpan di atas nampan pelan-pelan aja. Terus kita tepuk-tepuk sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. Nasi kuningnya cantik banget ya. Untuk teman makan nasi kuningnya, di sini aku masak mie goreng. Seperti biasa, peralatan masak yang aku pakai di sini aku pakai dari stand cookware. Nah, ini aku bikin mie goreng sosis baso. Lalu aku goreng ayam juga. Aku bikin perkedel kentang. Aku juga masak urap sayur, terus juga telur balado, dan juga aku bikin kering tempe tapi tadi tidak sempat tervideo ya. Nah, sekarang kita susun aja perkedel, terus juga kering tempe.
Ini tempenya pakai kacang ya. Lalu kita susun ayam goreng, urap sayur, telur balado, dan terakhir aku masukkan mie goreng. Nah, untuk hiasannya ini udah mekar-mekar ya, kurang lebih ini direndam selama 3 jam, udah mekar-mekar kayak gini. Terus juga aku lap pakai tisu biar nggak basah. Nah, untuk buncis aku tusuk dengan tusuk sate, lalu atasnya kita kasih bunga lobak, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang aku juga pakai buncis yang lebih pendek, ditusuk dengan tusuk sate, lalu kita kasih bunga wortel. Nah, ini wortel untuk di tengah-tengah timun aku tusuk dengan tusuk gigi. Lalu untuk atasnya kita kasih lobak yang warna putih ya, biar warnanya beda. Nah, ini tinggal kita tusukkan ke timun. Nah, disimpan di tengahnya seperti ini. Cantik banget ya. Untuk wortel bulat kecil ini juga aku kasih tusuk gigi, lalu ditempelkan di bunga kecil seperti ini. Nah, untuk cabai ini udah mekar cantik banget, dikasih bawahnya itu buncis ya. Nah, sekarang kita hias di tumpengnya, aku kasih selada, terus kasih bunga kecil dan juga bunga timun yang besar. Lalu aku simpan timun untuk alas dari tusukan ya. Nah, ini kita simpan bunga lobak, terus juga bunga wortel, cabai. Terus juga aku akan simpan bunga wortel yang lebih pendek. Jadi harus ada yang panjang terus juga yang pendek biar semuanya kelihatan. Nah, sekarang kita hias yang sebelah kirinya juga sama. Ada bunga timun yang besar dan juga kecil. Ini kita kasih cabai, terus juga bunga lobak, dan juga bunga wortel. Nah, kayak gini aja ya, udah cantik banget. Padahal ini hiasannya itu simpel banget. Nah, ini dia hiasannya udah selesai. Untuk bunga lobak tengahnya aku pakai pewarna kuning ya, biar lebih cantik. Nah, ini udah selesai aku bikin. Tumpeng hias untuk pemulanya juga udah jadi. Semoga kalian suka sama video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe juga buat kalian yang belum subscribe. Makasih.